Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar informatika di kelas 8. Kita masih belajar materi di bab pertama tentang jaringan. Namun pada pagi hari ini kita sudah masuk ke subtema yang kedua, yaitu konektivitas internet pada jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini di informatika kelas 8 adalah yang pertama, anak-anak bisa mengidentifikasi jaringan kabel dan juga nirkabel. Sedangkan yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan jenis-jenis kabel. Sedangkan yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan fungsi kabel. Yang pertama, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless menjadikan komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui sinyal radio. Dalam jaringan nirkabel ada 3 hal yang kita perlu pahami. Yang A atau yang pertama, komponen dan topologi jaringan wireless. Ada 2 komponen di sini. Yang pertama adalah wireless LAN card dan access point. Sedangkan ada 2 topologi jaringan wireless, yaitu topologi ad hoc dan topologi infrastruktur. Yang B, titik akses. Titik akses melalui kabel ke internet, kemudian menghubungkan klien nirkabel untuk masuk ke jaringan internet melalui titik akses. Konektivitas data tanpa kabel kita bisa gunakan yang pertama melalui Bluetooth, yang kedua yang kita kenal adalah GSM atau generasi yang kedua, sedangkan yang ketiga adalah 3G, lalu yang keempat kita juga bisa gunakan dengan 4G, lalu yang kelima adalah wireless fidelity atau yang biasa anak-anak dengar adalah Wi-Fi. Yang kedua, jaringan kabel atau yang dikenal dengan Unshielded Tweetsphere atau UTP, merupakan kabel yang digunakan sebagai media transmisi dalam jaringan lokal, area network atau LAN. Jenis-jenis kabel yang digunakan di dalam rangkaian, yang pertama adalah kabel koaksial, kabel fiber optik, dan kabel Tweetsphere. Jenis-jenis kabel, yang pertama koaksial. Jenis kabel koaksial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu thick koaksial dan thin koaksial cable. Bagian-bagian dari kabel koaksial. Yang pertama, sebuah konduktor tembaga, lapisan pembungkus dengan sebuah kawat ground. Yang ketiga, sebuah lapisan paling luar. Penggunaan kabel koaksial. Kabel ini sering digunakan untuk antena, televisi, dan transmisi telepon jarak jauh. Konektor dari kabel ini adalah BNC atau British Naval Connector. Yang kedua adalah Tweetsphere. Kabel Tweetsphere terjadi dari 2 kabel yang diputar 6 kali per inch untuk memberikan perlindungan terhadap interferensi atau tahanan listrik yang konsisten. Nama yang umum digunakan untuk kawat ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, Unshielded Tweetsphere atau UTP, digunakan untuk LAN dan sistem telepon. Yang kedua, Shielded Tweetsphere atau STP. Kabel STP sama dengan kabel UTP, tetapi kawatnya lebih besar dan diselubungi dengan lapisan pelindung isolasi untuk mencegah gangguan interferensi. Yang ketiga, fiber optik. Kabel fiber optik adalah teknologi kabel terbaru terbuat dari gelas optik. Yang bagian B, fungsi kabel UTP. Kabel UTP memiliki aturan dalam menyusunnya berdasarkan tipe yang ada. Adapun kabel UTP pada akhirnya dapat difungsikan sebagai kabel dalam jaringan LAN. Pengabelan kabel UTP. Jaringan komputer pada dasarnya merupakan jaringan kabel yang menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain. Di sini anak-anak kita bisa mengamati secara bersama-sama, ada kabel UTP, ada koaksial, ada fiber optik, dan juga ada BNC tadi atau konektor, dan juga RG ya, ini RG45. Nah, sekarang anak-anak ada tugas untuk mengerjakan, menuliskan jenis-jenis konektivitas data dan juga menuliskan kelebihan dan kekurangannya. Tugas ini dikumpul di Google Classroom. Di bawah ini sudah ada contoh tabel yang Ibu buat.
Namun kalau anak-anak tidak menuliskan dalam bentuk table, boleh juga dituliskan di buku catatan. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada pagi hari ini kita masih teori ya, belajar informatika. Namun pertemuan berikutnya Ibu akan menggabungkan antara teori dan praktek, karena Ibu lihat anak-anak sudah atau beberapa ya memiliki laptop di rumah dan juga memiliki HP, sehingga nanti untuk prakteknya kita akan menggunakan peralatan tersebut, baik laptop maupun HP. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu juga mengingatkan untuk anak-anak tetap belajar mempelajari aplikasi yang sudah dipelajari di kelas 1 seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel dan juga PowerPoint, karena Office ini masih tetap kita akan gunakan dalam proses belajar mengajar. Anak-anak yang Ibu banggakan, saya juga mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, baik di lingkungan di mana anak tinggal dan di mana anak-anak belajar, dan juga anak-anak tetap juga bisa mencari beberapa sumber, bukan hanya dari LKS tapi juga bisa dari internet dan juga dari YouTube, sehingga materi yang tidak anak-anak dapatkan dari LKS dan dari buku paket bisa dilengkapi dengan sumber yang lain seperti internet. Selamat pagi anak-anak semuanya, dan terima kasih untuk perhatiannya pada pagi hari ini.